وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Fasal baru, hadis tentang adzan, hadis adzan. Dikatakan di sini, wa yadhhabu Abu Abdullah ila adzani Bilalin alladhi uriyahu Abdullah bin Zaid. Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad rahimahullah bermadhab di sini bagaimana adzan Bilal yang mana Abdullah bin Zaid dimimpikan tentangnya. Adzan Bilal yang Abdullah bin Zaid dimimpikan tentang adzan itu. Kama ruya anhu annahu qala, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid, beliau berkata, menceritakan, lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqusi liyadriba bihi linnas li jam'i sholati tafa bi wa ana naimun rajulun yahmilu naqusa. Ketika Nabi SAW memerintahkan semacam trompet atau semisal itu supaya orang-orang itu meniupnya agar kumpul pada sholat gitu loh. Kan ini kan sholat udah disyariatin nih sejak periode Mekah. Terus hijrah ke Madinah. Karena adzan ini disyariatkan di tahun pertama hijrah. Nah, di sini cari cara gimana caranya supaya orang-orang pada ngumpul buat sholat. Apa ya caranya? Ada ide dari Rasulullah SAW, gimana kok pakai nakus, semacam trompet atau semisal itu ya, supaya orang-orang mendengar suaranya dan kemudian orang pada ngumpul buat sholat. Jadikan itu sebagai tanda masuk waktu sholat. Maka ketika kayak gitu idenya, tafa bi wa ana naimun rajulun yahmilu naqusa. Waktu itu saya terus tidur dan saya diperlihatkan dalam mimpi saya ada orang muter-muter, orang itu mengelilingi saya, seorang pria yang dia membawa naqus, membawa semacam trompet. Faqultu, aku berkata kepada orang itu di mimpi, ya Abdullah atabi'un naqus, wahai Abdullah, apakah kamu, wahai hamba Allah, apakah kamu menjual trompet? Maka orang itu bertanya kepada Abdullah bin Zaid di mimpinya, wa ma tasna'u bih, emang kamu mau ngapain kok nanya-nanya saya jual trompet? Maka emang kamu mau ngapain trompet ini kalau saya jual? Maka kata Abdullah bin Zaid, nad'u bihi ila shalah, kami dengan trompet ini akan menyeru orang-orang menuju salat. Maka kata orang itu yang bawa trompet, afala adulluka ala ma huwa khairum min dhalik, apakah mau kamu saya tunjukkan ke kamu sesuatu yang lebih afdal daripada manggil orang untuk salat pakai trompet? Ada yang lebih afdal? Maka aku bilang, bala, ya apa? Maka kata orang itu, taqul, kamu bilang ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Nah, ini kalau dari hadis ini jemaah, di antara kesalahan menambahkan huruf waw. Ya. Ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah, enggak ada waw. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga enggak ada waw. Kadang qomat kan gitu. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak. Kalau baca kalimat syahadat mungkin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ketika kita salawat atau tahiyat itu kan ada bacaan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna wa asyhadu, boleh silakan. Tapi ketika adzan itu qamah
tidak ada wow. Atau akan dengar di beberapa masjid kayak gitu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kebawa tuh yang kalimat syahadat kebawa ke situ, enggak. Ntar hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Enggak. Jangan tambah-tambahin walaupun cuma huruf waw doang. Taib. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, setelah orang itu mengucapkan itu di mimpinya, kata Abdullah bin Zaid, "Tsumma istakhara 'anni ghairu ba'id." Kemudian orang itu menjauh sedikit, ya. Ya, tsumma qal, kemudian dia berkata, "Idza aqamtas salata," kalau kamu menunaikan iqamah, qomat untuk salat, maka katakan begini. Jadi setelah selesai dia ngasih tahu tentang azan, dia agak mundur sedikit orang ini, kemudian dia bilang, nah kalau misalnya kalau mau qomat buat sholat, maka bilang begini, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, gitu. Nah, di sini lihat qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Kalau orang yang mau menyambungkan qad qamatis salah yang 2 kali ini disambungkan, ada beberapa orang yang salah. Qad qamatis salati, salah bukan ti. Qad qamatis salatu, gitu. Ada juga qad qamatis salata, qad qamatis salat, enggak, qad qamatis salatu, atau dipisah boleh. Qad qamatis shalah, gitu. Ya. Ya, Allahu Akbar. Nah, kalau Allahu Akbar sambung gimana? Allahu Akbar, itu yang benar. Ya. Kalau bilang Allahu Akbar, itu tidak benar. Kayak biasa di Lebaran, Id, ya. Orang kan takbiran tuh. Allahu Akbar, salah. Ya benar. Allah, kalau nyambung ya, Allahu Akbar, Ro-nya dhammah. Ya. Tapi kalau misal pisah, baru Allah pakai fathah. Allahu Akbar gitu. Jangan Allahu Akbar, Rullahu Akbar. Wah, ini ngawur ini, ya. Gitu. Jadi kalau disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Kadang gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu boleh seperti itu karena ro-nya terakhir seperti ru. Ya, seperti itu, ya. Nah, itu dikasih tahu tentang adzan dan iqamah. Tadi lihat iqamahnya itu tidak ada huruf waw antara asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, maka nanti dikasih tahu kalau ada yang qomat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak ada waw, enggak ada waw. Jangan pakai waw, enggak usah diada-adakan, gitu ya. Falamma asbahtu ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'aitu. Ketika sudah di pagi hari, aku mendatangi Nabi SAW. Jadi di sini sahabat yaitu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, karena malamnya itu mimpi seperti itu, dan mimpi yang benar-benar keinget gitu loh, sampai lafal-lafal dalam mimpi itu keinget, masya Allah. Karena orang-orang zaman ketika itu tuh mudah sekali ingat sesuatu, pikirannya masih jernih gitu. Maka pas pagi harinya, ya, beliau mendatangi Nabi SAW dan mengabarkan apa yang beliau lihat di mimpinya. Dan memang Rasulullah di zamannya, kadang setelah salat subuh gini, setelah salat subuh kan beliau imam, itu beliau akan bertanya ke jemaah sahabat, siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi, kabarkan, gitu. Maka beliau kemudian akan berfatwa atau menafsirkan mimpinya jika beliau
mengetahui jawabannya. Begitu. Tapi hal ini bukan hal yang sembarangan ya, karena menafsirkan mimpi itu harus orang yang memang memiliki ilmu syar'i dan faham akan konteks orang yang bermimpi ya, karena kadang mimpi itu disesuaikan dengan keadaan orang yang bermimpi gitu loh. Ya begitu. Tapi boleh juga kalau misalnya imam di sini ya atau ustadz di sini misalnya selesai sholat subuh mengikuti Rasulullah SAW, siapa di antara antum yang bermimpi tadi malam? Coba kasih tahu. Gitu. Pak Agung bermimpi gak tadi malam? Jangan-jangan mimpi ada asap dukun datang enggak? Ya. Maka kalau misalnya da'inya atau ustadznya atau imamnya tahu apa takbir dan tafsir mimpinya, maka boleh untuk menjabarkan itu. Jadi boleh kita nanya ke seorang alim, Ustaz tadi malam Anda mimpi begini, apa kira-kira tafsirnya? Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, selama itu bukan mimpi buruk. Kalau mimpi buruk jangan diceritain, ya. Berlindung pada Allah aja, ya. Fahadhihi sifatul adzan wal iqamatil mustahabbah. Ini adalah tata cara adzan dan iqamah yang sifatnya anjuran. Lianna Bilalan kana yu'adzinu bihi hadran wa safaran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mat. Bilal bin Rabah itu adzan dengan adzan seperti ini baik di waktu mukim atau di waktu safar bersama Rasulullah SAW sampai beliau SAW wafat. Itu Bilal adalah muadzin primernya Nabi untuk umumnya azan. Wa in raja'a fil adzan aw thanna al-iqamata fala ba'sa. Nah, kalau misalnya dia melakukan tarji' itu apa? Tarji' itu di adzan, tarji' itu boleh dilakukan karena ada hadisnya. Tarji' itu seperti apa ya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Diam sejenak, tapi sebenarnya muadzin ini baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna rasulullah. Baru kemudian angkat suara. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini namanya tarji'. Tarji' itu adalah antum mengulang. Tarji' itu artinya mengulang, rujuk. yakni antara Allahu Akbar sampai dengan apa? Dengan asyhadu an la ilaha illallah yang dikeraskan, itu ada pelafalan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna rasulullah. Tapi tidak dikeraskan. Ya, begitu itu namanya tarji'. Dan juga tasniyah dalam iqamah. Maka ini boleh li'annahu min al-ikhtilafil mubah, karena hal ini termasuk al-ikhtilaf, perbedaan pelafalan yang dibolehkan. Wa yustahabbu an yaqula fi adhani subhi ba'da hayya 'alas falah, yaitu as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum ini tathwib. Ya. Jadi di azan subuh dianjurkan untuk mengatakan apa? Setelah hayya al-falah, as-salatu khairum minan naum 2 kali. Itu sunnah. Tidak wajib. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, ada yang kelupaan atau sengaja meninggalkan, maka enggak masalah. Azan subuh tanpa as-salatu khairum minan naum enggak apa-apa. Ya, azan subuh tanpa as-salatu minan naum, as-salatu khairum minan naum enggak apa-apa. 5 rawa Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah ini salah satu dari muadzin Nabi juga, Abu Mahdhurah. Anna Rasulullah SAW qala lahu, Nabi SAW berkata kepada Abu Mahdhurah, in kana fi adhani subhi qulta as-salatu khairum minan naumi marratain. Kalau misal itu di azan subuh, maka kamu katakan as-salatu khairum minan naum 2 kali. Itu kata Nabi SAW ke Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah ini salah satu muadzin Nabi. Muadzin Nabi ada 5 ya. Ini salah satunya. Wa yukrahu tathwibu fi ghairihi, dimakruhkan tathwib di selain subuh, yaitu mengatakan as-salatu khairum minan naum makruh kalau selain subuh. Ya. Kaif gimana? Antum di waktu asar. Kan orang pada lebat itu tuh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. As-salatu khairum minan naum. Orang pada tidur kan? Secara makna memang benar ya, salat itu lebih baik daripada tidur. Supaya kalian pas asar, ini mau asar nih, jangan pada tidur gitu.
Tapi ini nggak boleh, makruh lah minimal, jangan lakukan. Apalagi ini membuat fitnah nanti. Coba kira-kira orang bakal nanggapnya. Udah itu masjid muhsinin lagi, tertuduh lagi, ya. Ada lagi masalah gitu kan, wah ini mazhab apa nih gitu. Ya sebenarnya ikhwan kalau ini masjid muhsinin, ya alhamdulillah udah ada ana misalnya yang bisa menjelaskan insyaallah apa hukum-hukumnya. Kalau ada orang misalnya menggugat macam-macam dan seterusnya, ya panggil aja Pak Fajar, panggil ana, kasih tahu ana gitu misalnya, kita jelaskan di sini siapa orangnya, misalnya orang kampung atau orang mana atau masjid lain yang misalnya membuat desas-desus tentang masjid muhsinin, tentang ritual ibadahnya misalnya kok beda dengan ini, atau ada sisi wahabinya atau apa, jadi bincang masyarakat, terus sampai ke RT misalnya jadi apa gitu. Ana siap jadi yang garda terdepan untuk jelasin insyaallah, selama itu benar gitu loh, kita benar gitu. Ya begitu. Dan kalau misalnya sampai terjadi fitnah, dan fitnah itu berbahaya sekali gitu loh untuk DKM, untuk masjid dan seterusnya, dan harus lewat jalur hukum, kita bisa lewat jalur hukum ikhwan. Ada pengacara-pengacara sunnah yang kalau untuk masalah dakwah masjid itu mereka nggak perlu biaya. Kita ayo kita bantu, itu ada seperti itu. Jadi ya jangan takut ya, jangan takut karena Allah Ta'ala itu menyediakan fasilitas dan yang terbaik lah buat kita. Jadi di sini makruh dan jangan dilakukan karena mengundang fitnah. Nah kalau mengundang fitnah ini orang tahu mengundang fitnah malah dia lakukan. As-salatu khairum minan naum, pas lagi asar, ya. Maka di sini riwayat Bilal, berkata Bilal, amaroni Rasulullah SAW an uthawwiba fil fajr. Nabi SAW memerintahkan saya untuk melakukan tathwib di waktu fajar, di waktu subuh. Ya, di waktu subuh. Wa nahani an uthawwiba fil isya. Dan beliau melarang saya untuk melakukan tathwib di waktu isya. Loh, kok di waktu isya dilarang? Karena gini, waktu isya dulu beda sama sekarang konteksnya jemaah, ikhwan. Coba antum lihat waktu isya sekarang, orang pada tidur enggak? Enggak ada yang tidur. Enggak ada yang tidur, malah kebanyakan di jalan orang-orang. Tapi di zaman Nabi, waktu isya, itu udah sepi banget, Pak. Di kampung kita aja, di kampung-kampung ya, waktu isya, itu udah sepi banget, udah dingin sepi ya. Apalagi zaman Nabi, enggak ada orang keluar di waktu isya itu sebenarnya. Ya enggak ada orang keluar di waktu isya. Makanya dimakruhkan tidur di waktu isya. Diwaktukan tidur di antara maghrib dan isya makruh. Adapun hadis makruh, hadis dilarangnya tidur antara asar sama maghrib, ini hadisnya dhaif. Boleh tidur habis asar, boleh, enggak apa-apa. Tapi jangan tidur habis maghrib. Karena ini yang jadi makruh, yang habis maghrib yang makruh, yang kalau ba'da asar itu enggak makruh. Urusan antum linglung tidur sore terus linglung itu bukan karena kemakruhannya, itu mungkin karena konteksnya, karena memang waktunya atau mungkin tubuhnya. Tetapi kalau ba'da maghrib dimakruhkan tidur, pokoknya sebelum isya jangan tidur, makruh. Kenapa? Karena dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan kelewatan isya'nya, kebablasan tidurnya. Nah, di sini dimakruhkan. Rasulullah SAW melarang saya untuk mengucapkan as-salatu khairu minan naum di adzan isya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa dimakruhkan? Karena memang ada orang-orang yang tidur ketika itu di zaman Nabi sebelum salat isya. Sehingga ya logikanya apa? Ya karena ada yang tidur kayak subuh gitu, maka ya udah kita bilang as-salatu khairum minan naum. Secara makna ini kan sama bahwasanya jangan pada tidur, ayo salat gitu loh. Tetapi Nabi SAW melarang, sehingga tathwib yaitu mengatakan as-salatu khairum minan naum itu hanya ada di waktu apa? Waktu subuh saja. Waktu subuh saja. Baik azan pertama maupun azan kedua. Wa dakhala Ibnu Umar masjidan yusalli fi, ya. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu pernah memasuki suatu masjid yang biasa dia salat. Fasami'a rajulan yuthawwibu fi adzani dhuhr, maka Abdullah bin Umar mendengar seseorang melakukan tathwib
as-salatu khairum minan naum di adzan zuhur. Nih lagi nih adzan zuhur lebih-lebih nih. Orang lagi pada melek dia malah kayak gitu kan. As-salatu khairum minan naum fa kharaja. Maka Abdullah bin Umar kemudian keluar wa qala dan berkata Abdullah bin Umar akhrajatnil bid'ah. Kebid'ahan membuat saya keluar dari masjid ini. Gitu, subhanallah. Ya makanya dari prinsip dari perbuatan Abdullah bin Umar ini ada semacam hukum, yaitu bolehnya seseorang keluar dari masjid yang di dalamnya ada kebid'ahan dan dia beralih ke masjid yang murni sunnah, itu boleh. Ya, jadi kalau ada ikhwan bertanya sama antum, ya akhi, ana gimana ya, ada masjid dekat rumah ana, ya tapi banyak bid'ahnya. Tapi ada juga masjid agak jauhan dikit, itu masih sunnah, alhamdulillah. Mana yang lebih afdal? Ditinjau. Kalau misalnya antum mau lebih khusyuk, tentu di masjid yang sunnah. Ya, karena gimana mau khusyuk di masjid yang banyak kebid'ahan? Antum lagi sholat qabliyah, itu dikejar sama bilalnya, bacaan selawat sehingga antum gak khusyuk. Ya. Tapi kalau dari segi antum pengen bermusyarakah, bermasyarakat, dan juga pengen supaya orang-orang itu lebih kenal sunnah dan mencontoh sunnah, maka mungkin lebih afdal sholat di yang terdekat itu, supaya mereka kenal ada orang sunnah atau ada orang yang menzahirkan sunnah. Ya, tapi secara kekhusyuan tentu di ini lebih baik, di masjid yang sunnah lebih baik. Maka sikap Ibnu Umar ini bisa menjadi contoh. Kalau misalnya antum dalam keadaan tidak nyaman dan risih dari kebid'ahan yang ada di masjid itu, antum boleh keluar dan memilih sholat di tempat lain, itu nggak masalah. Ya. Termasuk juga misalnya, ana tuh kalau misalnya di masjid yang di pekarangannya itu ada kuburan, pokoknya di area masjid ada kuburan, ana nggak mau sholat situ, nggak bakal enak sholat di situ. Bagi ana ya, ana pribadi, walaupun sah, gini, kalau kuburan itu ada di lapangan voli itu misalnya, itu lapangan apa Pak Fajar itu, lapangan apa? Badminton, oke. Itu ada kuburan di situ, ya. Maka sholat di sini nggak masalah sama sekali, ya. Tapi kalau begitu kayak kenyataannya ada kuburan di situ atau ada kuburan di tempat motor itu, misalnya kuburan gitu, ana bakal cari tempat lain sholat. Walaupun sholat di sini sah, nggak ada masalah. Bahkan untuk sholat di teras sah, nggak ada masalah. Karena kuburan tersebut bukan di masjidnya, tapi di area masjidnya, bukan di masjidnya, maka sholatnya sah. Ya, tapi kalau kuburannya ada di sini, apalagi sini, ya masya Allah. Atau kuburannya ada di beranda itu kan masih bagian dari masjid, maka sholatnya tidak sah karena ada kuburan di situ, di dalam masjid, gitu. Kalau itu jelas ada nggak mau, ya ada kayak gitu. Kuburannya di beranda masjid nempel dengan tembok dengan lantai masjid. Wah ini enggak. Kayak di daerah dekat Keranggan, ya. Anak waktu itu kan habis periksa untuk istri tentang masalah anak, ya. Ada di daerah, ya, masuk ke Keranggan itu ya masuknya. Ada di wahana paling pojok sana, ujung wahana awal tuh, ya kan, keluar nanti belok kanan, ya ada. Ya kan, itu ada masjid tuh. Nanti kiri ada masjid. Ana mau sholat situ. Ana, bro, ini kuburannya udah di bener-bener ya di situ, ya enggak? Anda pernah situ? Iya. Itu enggak boleh sholat situ. Enggak bisa itu. Mau dipaksain juga enggak bakal, hati itu enggak bakal tenang itu. Karena itu kuburannya di dalam masjid, ikhwan. Di dalam masjid udah nyambung dengan apa? Lantai masjid. Ini wah enggak bisa ini. Ada enggak jadi sholat situ akhirnya. Nyari jauh lagi gitu. Seperti itu. Nah, masalah risih karena di situ ada kebid'ahan, ya, atau memang orang-orang yang potensi kebid'ahannya itu kuat di situ. Antum nggak mau sholat situ, antum udah masuk masjid terus keluar lagi, itu boleh. Itu boleh. Ibnu Umar mencontohkan begini, ya. Aslinya kalau udah adzan, apalagi muadzin, itu nggak boleh keluar. Maksudnya nggak boleh keluar di sini, nggak boleh pulang ke rumah, stay di sini, terusin untuk sholat. Aslinya nggak boleh keluar. Tapi ketika ada madarat atau ketidaknyamanan yang syar'i seperti orang ini melakukan bid'ah, maka boleh kita mencari yang lain, selama itu tidak mengundang fitnah. Nah, ini kebid'ahannya apa bagi beliau? Hanya
mengatakan as-salatu khairum minan naum di waktu azan zuhur. Bagi beliau ini sudah merupakan bid'ah, maka beliau pun keluar dan mengatakan akhrajatnil bid'ah. Kebid'ahan tersebut membuat saya keluar dari masjid ini, gitu. Ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan jemaah sampai sini? Ayo, fadhal, Pak, fadhal. Boleh dua-duanya. Boleh dia azan terus iqamah kalau dia mau sholat berjamaah. Boleh dia iqamah doang juga boleh. Tapi kalau dia iqamah, misal dia sholat sama istrinya ya, maka dia iqamah. Yang qomat siapa? Dia suaminya atau anak laki-lakinya. Perempuan tidak ada iqamah. Yang sahih perempuan tidak iqamah. Ya, kalau misalnya antum Pak sholat subuh nih di Muhsinin ya, terus antum pulang dapetin istri antum masih tidur, maka antum bangunin, dia kan belum sholat subuh. Maka boleh antum menjadi imam buat dia. Walaupun udah sholat di sini, antum jadi imam buat dia. Antum qomat. Sebelum sholat berjamaah sama dia, qomat. Begitu. Azan enggak azan. Kenapa enggak azan? Ya karena antum tadi udah di sini udah azan, udah terjadi, enggak perlu azan. Enggak perlu azan karena udah azan di Masjid Muhsinin. Karena tadi antum udah sholat di sholat yang azan, sholat yang sudah diazankan, gitu. Ya, seperti itu. Ya begitu. Pak Fajar, Fadhal. Ya. Iya, seingat Anda memang ada riwayat cuma 2 kali. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, gitu. Ya, itu nanti Anda periksa lagi, tapi memang Anda pernah dengar itu, ya. Seperti itu. Bahkan ada juga yang Allahu Akbar sekali, tapi Anda ini perlu tinjau lagi riwayatnya. Ya, ada orang-orang dulu ya, terutama dulu ya. Mungkin diajar oleh kiainya, cuma sekali dong Allah dalam qomat, bukan dalam azan 2 atau 4, dalam qomat sekali. Itu Anda pernah itu kajian rutin di masjid di suatu daerah di Kelapa Gading, Anda lupa nama masjidnya apa. Itu banyak orang Persis di situ. Tapi Anda nggak tahu apakah itu ajaran di Persisnya atau memang itu kebetulan aja ajaran kiai situ. Itu qomatnya cuma Allahu Akbar sekali. Jadi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jadi semuanya itu. Jadi nanti Anda mau bahas, mau cari-cari lagi soal itu ya. Seperti itu. Jadi ada, cuman Anda perlu make sure lagi seperti itu. Ya, kita cukup insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullah khairul jaza atas kehadiran antum semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.